Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Bisnis Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai BEP atau Break Even Point, lalu diimplementasikan kepada salah satu wirausaha. Tugas ini dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester pada mata kuliah analisis keuangan. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama ialah saya sendiri, yaitu Penny Setiayu dengan NPM 10-12-0026 dari kelas C5 Manajemen. Lalu Muhammad Thoriq Firdaus Sumantri dengan NPM 10-12-0138 dari kelas C5. Selanjutnya ialah pengenalan profil atau latar belakang dari wirausaha yang kami teliti, yaitu bernama Ghost Corporation. Nah, wirausaha ini ialah bergerak di bidang konveksi fashion yang beralamat di Jalan Cikadu, Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung dengan kode pos 40911. Owner dari wirausaha ini ialah Isnan Kuzwoini. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2018. Adapun produk yang dijual atau dibuat ialah jaket jeans, jaket semi parka, dan juga gamis. Yang melatar belakangi Bapak Isnan membangun bisnis ini ialah yang pertama, dikarenakan bisnis ini yang sudah menjadi turun-temurun di keluarganya. Lalu yang kedua ialah didukung oleh faktor lain yang karena mayoritas penduduk di lingkungan tersebut ialah wirausaha yang bergerak di bidang konveksi. Bahkan sekarang terkenal dengan istilah kampung jeans. Selanjutnya, Ghost Corporation ini memiliki kurang lebih 50 pegawai dengan memiliki struktur organisasi seperti di bawah ini, yaitu yang pertama ada owner, pemilik sekaligus merangkap tugas sebagai manajemen keuangan. Selanjutnya, owner ini membawahi administrasi, marketing, inventory control, dan produksi. Selanjutnya, untuk proses produksi ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ialah mulai dari pemotongan kain, dilanjutkan dengan proses penjahitan, lalu ada pencucian warna. Namun pencucian warna ini hanya berlaku bagi jeans saja. Lalu proses perlubangan untuk kancing, selanjutnya ialah finishing, dan yang terakhir ialah proses quality and control. Ghost Corporation ini mendistribusikan produknya dengan beberapa cara. Yang pertama ialah dengan strategi penjualan online shop. Lalu yang kedua ialah melalui gerai ruko di pasar, dan yang terakhir ialah melalui beberapa reseller yang dimiliki oleh Ghost Corporation. Dengan demikian, tujuan yang mendasari kami untuk menganalisis Ghost Corporation ialah yang pertama, analisis ini digunakan untuk menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan dan jumlah produksi oleh Ghost Corporation. Sedangkan yang kedua ialah untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan pada Ghost Corporation. Selanjutnya masuk ke dalam proses penghitungan break-even point. Diketahui bahwa perusahaan Ghost Corporation ini memiliki kapasitas produksi yang mampu dipakai ialah 10.000 pieces. Lalu yang kedua ialah harga jual per satuan diperkirakan rata-rata 85.000 per pieces. Lalu yang ketiga ialah total biaya tetap berjumlah 20 juta dan total biaya variabel ialah 665 juta. Diketahui perincian masing-masing biaya ialah yang pertama ada biaya tetap terdiri dari overhead pabrik yaitu 7.300.000, lalu ada biaya distribusi 2.700.000 dan biaya administrasi dan umum senilai 10 juta. Maka total biaya tetap ialah 20 juta. Sedangkan untuk perincian biaya variabel yaitu terdiri yang pertama ada biaya bahan langsung senilai 400 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung 160 juta, biaya overhead pabrik 2 juta, biaya distribusi 3 juta, dan biaya administrasi umum 100 juta. Maka total biaya variabel ialah senilai 665 juta rupiah. Selanjutnya ialah analisis titik impas. Yang pertama diketahui kapasitas produk ialah 10.000, harga jual produk 85.000, maka total penjualan ialah 10.000 dikali 85.000 yaitu 850 juta. Nah,
Biaya tetap unit ialah 20 juta dibagi 10.000 sama dengan 2.000. Sedangkan untuk biaya variabel per unit ialah 665 juta dibagi 10.000 sama dengan 66.500. Maka biaya variabel per unit ialah 66.500. Dilanjutkan dalam ringkasan budget laba rugi. Yang pertama ialah total penjualan didapat dari total penjualan barang 10.000 pieces dikali harga per produknya yaitu 85.000. Maka hasil penjualannya ialah 850 juta. Selanjutnya ada total biaya variabel yaitu 665 juta atau 78% dari 850 juta tadi. Selanjutnya marginal income ini didapat dari total penjualan dikurangi total biaya variabel sehingga marginal income-nya ialah senilai 185 juta atau 22% dari 850 juta di atas. Total biaya tetap ialah 20 juta atau 2% dari 850 juta di atas. Maka laba yang didapat ialah pengurangan dari marginal income 185 juta dikurangi total biaya tetap 20 juta. Maka labanya ialah senilai 165 juta rupiah atau 19% dari 850 juta. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung BEP atau analisis titik impas ialah yang pertama ada analisis titik impas dalam unit dengan rumus BEP atau Q sama dengan FC dibagi P dikurangi V. Sedangkan untuk analisis titik impas dalam rupiah ialah BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurang VC dibagi S. Dengan keterangan BEP sama dengan analisis titik impas atau break even point, FC sama dengan biaya tetap atau fixed cost, lalu VC sama dengan biaya variabel atau variable cost, lalu P sama dengan harga jual persatuan atau price, lalu S yaitu jumlah penjualan atau sales volume. Masuk ke dalam penghitungan BEP per unit, rumusnya ialah 20 juta dikurangi 85.000 dikurangi 66.500, maka hasilnya ialah 1081 unit. Lalu sedangkan dalam bentuk rupiah ialah 20 juta dibagi 1 dibagi 665 juta dibagi 850 juta, maka hasilnya ialah 91.891.892 rupiah. Maka titik impas yang diperoleh oleh Ghost Corporation ialah 1081 unit. Alhamdulillah, pemaparan hasil analisis BEP pada Ghost Corporation telah tersampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum